wonten niku. Yang pertama, boten wontenipun tuyo. Gitu, nanti tak bahas cuma di garis tuntas, kemudian bisa saya mengingatkan mawon ini. Mumpung mulidan sebab ya bisa kita maulid tapi tidak meninggalkan ngaji. Nek menjauh nek niki diulang balik nggih sekedhik lah ngoten niku. Sangat apa sebabipun tayamum niku wonten niku. Yang pertama boten wontenipun toyo. Tidak adanya air. Tidak ada di sini maksudnya karena memang keadaan alam sekitarnya memang tidak kita temukan adanya air. Yang kedua, mergo gerah karena sakit. Yang ketiga, air yang ada hanya cukup digunakan untuk memberi minum untuk orang atau hewan yang sekiranya air tersebut ketika digunakan untuk wudhu ini akan berimbas fatal, bisa menyebabkan kematian. Jadi sebab-sebabnya tayamum ada tiga. Yang pertama tidak adanya air karena sakit, dan yang ketiga adalah karena airnya sangat terbatas digunakan hanya untuk minum hewan-hewan yang termasuk dimuliakan ataupun tidak dimuliakan. Kemudian selanjutnya tadi kalau sebab-sebab dari tayamum di sini dilanjutkan ada syarat tayamum. Syarat tayamum itu ada 10. Ingkang pertama inggih punika ngangge tanah ingkang mengkulebu, menggunakan tanah yang ada unsur debunya. Menggunakan tanah yang ada unsur debu. Tidak semua tanah kemudian bisa kita jadikan alat untuk tayamum, tidak. Tapi tanah ingkang mengkulebu, ingkang kaping kalih menika lebunipun kahanane suci, debu tersebut dalam keadaan suci. Ingkang menika lebunipun boten mustakmal, artinya debu ini belum pernah digunakan. Yang keempat, lebu ataupun debu tersebut tidak tercampur atau dicampur, tidak tercampur oleh tepung atau dicampur dengan tepung. Yang nomor 5 adalah musaprai lan asto kekalih dumugi sikut kalian kanthi epewean kali iki. Rong ambalan. Ingkang nomor 6, niti-niti ibulan rumiyin saderengipun tayamum. Jadi ketika kita hendak bertayamum, hendaklah kita mencari arah kiblat. Yang ketujuh, tayamum saben-saben banding lampahi sholat fardu. Tayamum ini digunakan atau kita lakukan hanya untuk melakukan sholat fardu. Nah, itu tayamum listibahatis sholat. Listibahatis sholat. Tayamum ini digunakan untuk sholat fardu. Nomor 10 ya menika sampun manjing wektalipun sholat, sudah masuk ke sholat. Kita tidak bisa bertayamum pada saat duha kemudian sholatnya zuhur. Yang nomor 9, saderengipun tayamum kedah ngicali najis rumiyin. Sebelum kita melakukan tayamum, hendaklah kita bersihkan dulu badan kita dari najis. Ingkang nomor 11, lebunipun kedah dipun sejong kangge lampahi tayamum. Debu tersebut memang kita ambil untuk
kita gunakan sebagai tayamum. Kemudian setelah kita ulas tentang syarat dari tayamum, maka kita beranjak ke fardu dari tayamum. Fardu tayamum itu ada 5. Yang pertama, mindah lebu, ngalih, memindahkan debu. Hingga kaping ngalih menika niat tayamum nalika mindah lebu terus dumugi ngusap bagianipun wajah. Ketika kita memindahkan lebu untuk kita gunakan mengusap wajah, disitulah kita dianjurkan untuk niat tayamum. Hingga kaping sekawan, yang kaping 3 ngusap rai, membasuh wajah. Yang keempat, ngusap asta kekali dumugi kanthi sikut kali, mengusap tangan kita sampai dengan siku dua-duanya. Ya nomor gangsal di mriku tertib antawisipun usapan kekali, bukan dibolak-balik, adanya tertib urut-urut. Ingat kaping gangsal di mriku tertib. Lajeng niatipun tayamum kados pundi? Nawaitu tayamum listibahati fardhu sholati lillahi ta'ala. Nggih, niat ingsun kula tayamum kangge nglampahi nekani salat fardhu lillahi ta'ala. Ini hanya untuk salat fardhu, bukan salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kaping salajengipun nggih menika pasal nerangaken perkawis ingkang batalaken tayamum. Yang pertama adalah sedaya perkawis ingkang batalaken wudu niku dados batalaken tayamum. Semua perkara yang membatalkan wudu itu menjadi batalnya tayamum. Yang kedua, kita melihat adanya air yang cukup kita gunakan untuk wudu, untuk minum dan sebagainya. Bagaimana hukum ketika kita menemukan air? Apakah setelah kita sholat atau sebelum sholat? Ketika kita menemukannya sebelum sholat, maka gugurlah tayamumnya. Tapi setelah kita selesai sholat kemudian menemukan air, apakah kita harus sholat lagi, kemudian wudhu lagi? Tidak, karena itu kita sudah menjalankan kewajiban. Ingkang kaping 3 nggih menika murtad. Jadi apapun perkaranya, ketika kula menjenengan mengertosi ada orang yang murtad, maka batal wudu, batal tayamumnya. Dan aku pangapunten ketika malam Selasa mungkin saya hanya mungkin tapi malam Jumat memang saya runtutkan malam Jumat, sementara runtut akan mundut saking salah setunggal kitab takrib. Ini mengulangakan sampai bab mana, cuma ada beberapa bab yang belum saya bahas. Salah satunya adalah tentang haji yang belum saya sampaikan.